Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Pernah nggak sih teman-teman atau bunda-bunda merasakan kesulitan saat akan melakukan kegiatan bersih-bersih rumah? Bingung nih dari mana mulainya, apalagi dengan alasan masih punya anak kecil. Jadwal kegiatan sehari-hari itu kayak berantakan aja. Waktu dari pagi sampai sore kayaknya nggak cukup buat menyelesaikan seluruh pekerjaan ibu rumah tangga. Tenang aja ya, gak usah bingung lagi. Di video kali ini aku akan memberikan banyak tips seputar bersih-bersih rumah, terutama dalam semangat membereskan rumah. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah memanage kembali waktu. Jadi semua jadwalnya diberesin lagi dari mulai bangun tidur. Usahakan bangun tidur itu lebih awal ya teman-teman, minimal itu jam 4 pagi. Kalau menurut aku untuk ibu rumah tangga jam 4 pagi itu udah waktu yang sangat bagus, yang pas gitu. Jadi waktu malam kita itu nggak terlalu sedikit waktu tidurnya, cukup 6 jam atau 5 jam. Nah, di situ mulailah dengan sholat sepertiga malam, kemudian berdoa sebanyak-banyaknya agar kita dijadikan ibu rumah tangga yang baik, yang soleha, tentunya dijauhkan dari sifat malas. Jangan lupa ya, niatkan semuanya itu untuk ibadah. Jadi kegiatan kita yang hari ini akan dilakukan, itu niatin semuanya untuk ibadah lillahi ta'ala. Insya Allah yang namanya udah lillah semuanya bakal terasa ringan. Kemudian yang kedua, pagi-pagi itu usahakan mandi terlebih dahulu. Jadi mandi di sini salah satu bentuk kita mencintai diri kita sendiri. Sampai ada peribahasanya, kalau misalkan kita mau mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri. Ya minimal pagi-pagi itu mandi, badan kita wangi, baju kita udah ganti, nggak bau iler. Insya Allah bakalan semangat kalau misalkan badan kita udah bersih, udah rapi. Nah, kemudian cara langkah yang ketiga, kita itu harus benar-benar punya jadwal. Jadi harus susun rencananya apa yang harus kita lakukan setiap hari. Dari mulai misalkan jadwal kapan untuk masak, kapan untuk beberes rumah. Dan sempat juga ada yang nanya katanya kapan waktu terbaik untuk beres-beres rumah. Sebenarnya nggak ada waktu yang terbaik ya teman-teman. Waktu itu bisa disesuaikan dengan kehidupan kita masing-masing. Kalau misalkan punya anak kecil, biasanya aku sewaktu punya anak kecil dulu beres-beresnya di malam hari. Karena kalau siang hari itu kayak keteteran gitu beres-beres rumah. Paling siang hari itu bisa masak sama beres-beres yang lainnya. Pokoknya yang enggak memerlukan waktu yang lama. Nah, kalau yang enggak punya anak kecil itu waktunya bisa lebih fleksibel. Nah, waktu yang paling enak sih beres-beres rumah di pagi hari ya teman-teman. Karena pagi-pagi itu badan kita masih seger. Otomatis tenaga kita pun masih full karena habis semalaman istirahat. Jadi pagi-pagi udah waktu yang paling bagus sekalian olahraga juga. Nah ini juga aku beres-beres di pagi hari sekalian ini airnya itu nggak aku buang, itu air bekas ngepel. Jadi diusahakan semuanya harus bermanfaat. Untuk tanaman-tanaman di musim kemarau seperti ini memang perlu disiram setiap hari gitu ya teman-teman. Kalau misalkan enggak disiram 2 hari aja udah pada layu ini tanaman di tempat aku. Gimana nih di tempat teman-teman? Ada yang udah hujan belum? Karena aku itu memang suka sama tanaman ya teman-teman. Jadi walaupun halamannya kecil ada tanaman. Jadi harus diurus juga. Ini anak-anak belum berangkat sekolah. Alhamdulillah tinggal ngepel di bagian depan. Jadi rumah aku menurut aku sih ini luas gitu rumah. Jadi untuk beres-beres suka dibagi beberapa bagian. Jadi kalau pagi-pagi diusahakan bagian depan ini beres semuanya. Nah, nanti baru bisa disambung di bagian tengah. Nah, kalau yang ini adalah kamar yang kosong.
Sekarang ini dijadiin ruang kerja, kalau dulu ini dijadiin tempat jualan online, sekarang udah enggak lagi gitu ya teman-teman. Sebenarnya kangen juga sih jualan online lagi, tapi mau gimana lagi, untuk sekarang ini memang waktunya yang terbagi-bagi. Oh iya, lanjut ya teman-teman ke tips berikutnya. Tadi bangun lebih pagi, kemudian usahakan pagi-pagi itu mandi. Nah, kemudian kita juga harus bikin jadwal untuk bersih-bersih. Nah, kemudian kita pun harus disiplin waktu. Jadi waktu untuk beres-beres itu harus disiplin. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan. Walaupun misalkan sedikit nih jadwal mau nyuci piring tapi piringnya masih sedikit, itu jangan sampai ditunda-tunda, pokoknya harus langsung dibersihkan. Sama seperti ruangan yang lain, tempat tidur juga harus segera dibersihkan. Alhasil kalau nggak dibersihkan pagi-pagi, kamar tidur ini sampai siang mangkrak gitu ya teman-teman, sampai mau tidur lagi masih berantakan. Nah, ini adalah kamar anak-anak. Biasanya aku beres-beresnya itu sampai ke kolong-kolongnya 1 minggu 1 kali. Diusahakan debu-debunya itu dibersihkan dan dipel juga. Ini karena memang ruangannya itu kecil, ukuran 3 kali 3 meter, tapi pengennya di sini muat 2 kasur. Ini tempat tidur ketiga anak aku ya teman-teman. Jadi mereka itu lagi usia-usia tidurnya itu berantakan kemana-mana. Nah, yang tadi anak aku yang masih TK, dia adalah anak bungsu, anak nomor 6. Jadi sekolahnya itu jam 8 masuknya, pulangnya jam 11. Ini sebelum dianterin, dia bantu-bantu dulu. Kalau untuk yang nganterin anak-anak biasanya pagi-pagi itu suami. Jadi kita harus bagi-bagi tugas juga. Karena aku ini memang gak bisa motor gitu ya teman-teman, gak bisa kendaraan apa-apa, gak bisa motor, gak bisa mobil, gak bisa sepeda. Jadi untuk nganter anak-anak itu semua sama suami. Kalau misalkan suami gak ada, biasanya dititipin ke tetangga. Kebetulan tetangganya baik banget gitu ya, jadi bisa nitip. Nah, ini juga adalah keadaan belakang kursi. Keadaannya itu benar-benar berantakan semenjak ditinggalin ke tanah suci kemarin, udah 2 bulan sampai sekarang. Jadi baru dibersihin lagi. Begitu penampakannya kalau misalkan tidak dibersihkan selama itu ya teman-teman. Usahakan kalau ada di rumah seminggu sekali harus kita buka di belakang pintunya, digeser-geser. Jadi dibersihin seperti ini. Kalau menggunakan sapu biasa kayaknya itu susah. Nah, di sini pentingnya kita membuat jadwal perencanaan. Jadi kapan waktunya untuk deep clean, kapan waktunya untuk beres-beres yang biasa-biasa. Jadi harus ada waktu dalam 1 minggu itu untuk membereskan. Jadi dijadwal gitu, walaupun memang beres-beres itu setiap hari ya teman-teman. Jadi ada jadwal untuk deep clean, misalkan hari Senin untuk membersihkan ruang tamu sampai ke kolong kursi-kursinya. Jadi kursinya itu digeser-geserin. Nah, hari berikutnya kita jadwalin lagi untuk beresin ruang tengah misalkan, atau jadwal untuk membereskan kamar. Jadi kita bekerjanya nggak terlalu capek, kemudian rumah juga bakal terurus sampai ke sudut-sudutnya. Nah, di sini kalau misalkan pengen rumahnya itu bersih, salah satu tips juga, jadi selain disapu, kita itu menggunakan peralatan kayak pel atau misalkan vakum. Ini gunanya untuk menghilangkan debu-debu. Kalau nggak punya vakum, di pel aja udah cukup sih. Tapi kalau yang punya itu memang harus digunakan minimal 1 minggu 1 kali. Rumah kita itu divakum, disedot-sedot debunya biar bersih. Kalau menggunakan sapu biasanya kalau banyak angin pada masuk lagi gitu ya. Tapi kalau vakum itu adalah salah satu peralatan kebersihan yang harus dimiliki untuk oleh ibu rumah tangga biar rumahnya selalu kinclong, bebas debu. Nah, untuk sela-sela kursi ini juga tadi udah aku angkat, bawahnya juga udah aku bersihin. Biasanya di kolong-kolong kursi itu nyelip
barang-barang yang hilang kayak sisir atau gunting kuku atau misalkan pensil anak. Tadi juga aku menemukan ada pensil, ada penghapus, nyelap-nyelap di kursi. Nah, kalau kita sering ngebersihinnya, insya Allah barang-barang yang lama hilang itu bakal ketemu lagi. Nah, untuk pergantian sarung bantalnya ini bisa dilakukan 2 minggu sekali ya teman-teman. Karena bantal kursi ini kan tidak ditidurin. Kadang-kadang kalau misalkan kita duduk di kursi baru kena. Kalau nggak didudukin kayaknya enggak. Tapi harus diganti itu juga karena debu-debu tadi. Nah, kalau beres-beres atau membersihkan lantainya menggunakan penyedot debu, jadi kayak gini ya, kayak kerjanya 2 kali. Kita harus membersihkan dulu kotoran-kotoran yang gede, karena ini kan penyedot debu hanya debu aja. Jadi kotoran-kotoran yang keras, kotoran yang gede itu nggak masuk ya teman-teman. Kayak kertas tadi, ada batu-batu kerikil kecil aja itu nggak masuk. Jadi harus dibersihin dulu. Nah, baru kita sedot debunya seperti ini. Nah, kemudian tips yang berikutnya, kita itu harus fokus melakukan aktivitas, baik itu beres-beres atau misalkan aktivitas yang lain. Jangan sampai kita itu ketika melakukan beres-beres kayak gini terganggu sama HP gitu ya teman-teman. Biasanya yang bikin pekerjaan tertunda itu kalau sambil pegang handphone. Makanya jauhi aja dulu kalau pagi hari. Kalau udah beres semuanya lebih santai dan kita bisa istirahat. Istirahat tentunya sambil hiburan, sambil pegang-pegang HP. Dan ada yang sempat bertanya juga kemarin waktu live itu, katanya Bunda Julaika itu suka istirahat gak sih? Misalkan nonton TV kayak gitu. Alhamdulillah suka ya teman-teman. Tapi sekarang ini udah jarang nonton TV. Kalaupun nonton TV, kalaupun nyalain TV, itu biasanya dikuasain sama anak-anak. Filmnya itu kartun. Jadi sekarang ini kalau udah bersih-bersih rumah sekitar jam 10, jam 9 itu kan udah selesai. Itu bisa istirahat, bisa santai kok ya teman-teman. Sebelum kita melakukan aktivitas siang. Kalau siang hari biasanya masak yang berat-berat ya. Nah, ini kita fokus untuk beres-beres. Di sini aku beres-beresnya sambil disapu-sapuin untuk moldingnya. Itu juga adalah pekerjaan tambahan gitu ya teman-teman. Rumah di molding kayak gini harus sering disapu-sapuin juga. Jadi dinding itu pun bakalan banyak debunya kalau misalkan dibiarkan. Ya minimal disapu kecil-kecil. Kalau bagusnya itu sapunya yang berbeda dari sapu yang lantai. Tapi sekalian kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, ini lanjut aku vakum lagi. Jadi udah disapuin karena kabelnya ini nggak nyampe. Jadi vakum cleanernya ini pakai kabel. Jadi nggak nyampe ke sudut-sudut yang jauh gitu ya teman-teman. Pengen sih punya yang nggak ada kabelnya itu biar bisa dipakai dibawa kemana-mana, jadi nggak terikat kayak gini. Tapi katanya vacuum cleaner yang dicolok kayak gini tarikannya itu daya hisapnya lebih kuat gitu ya teman-teman. Tapi aku juga nggak tahu mana yang benar karena baru punyanya ini satu-satunya. Oke, lanjut tips berikutnya, jadikan bersih-bersih rumah itu sebagai hobi yang menyenangkan. Yang namanya hobi, kalau misalkan kita sudah melakukannya itu bakalan timbul rasa puas atau rasa bangga. Pokoknya kalau udah hobi apapun pasti akan kita lakukan. Karena dari rumah bersih ini bakalan banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan. Yang pertama, rumah bersih itu bakalan bikin betah penghuninya. Apalagi kita ibu rumah tangga yang sehari-hari kerjaannya itu hanya di rumah, bolak-balik dari ruang depan, ruang tengah, dapur, kamar. Itu aja yang setiap hari kita jelajahi. Kita nggak mau kan di rumah itu kita nggak betah. Pastinya harus betah ya teman-teman. Nah, selain bikin betah kita, bikin betah juga suami. Ini nih yang paling bahaya menurut aku kalau suami udah gak betah di rumah.
dia bakal cari tempat yang lebih nyaman dari rumah. Wah, serem ya teman-teman kalau udah kayak gitu. Makanya rumah itu harus benar-benar kita ciptakan seperti surga, bersih, nyaman, adem. Bukan berarti rumahnya itu harus mewah, karena rumah mewah kalau berantakan pasti nggak bakalan nyaman ya teman-teman. Tapi rumahnya sederhana, bersih, rapi, pasti semuanya bakal merasa nyaman. Nah, ini adalah rumah setelah aku bersihkan, begini keadaannya. Alhamdulillah ini udah nyaman banget, udah lebih dari cukup menurut aku ya teman-teman. Dan menurut aku bersih-bersih rumah juga adalah salah satu bentuk syukur kita karena sudah diberikan rezeki oleh Allah berupa rumah tempat tinggal kita. Makanya harus dijaga, harus dibersihkan. Semoga videonya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.